Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama ahramu minal miqat walabal mulabuna wasida fil hasanat wa kullama batu bil muzdalifah wa afadu ila mina waramul tilkal jamarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama biyadihi min salsalin kal fakhar thumma istakhraja dzurriyyatahu wa basa fi sa'iril alamin. Nahmaduhu wa nazkuruhu ala ni'matit taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna yawmakum hada yawmun fadilun wa samahu yawmul hajjil akbar wa taqarrabu ila Allah bidamhi fi hadzal yawmil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja ka yaumi waladatuhu ummuh. Shadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bersamaan dengan terbitnya sang mentari nan cerah, diiringi udara pagi yang sejuk, kita patut bersyukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan ucapan biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga kita dapat berkumpul dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, aman tentram, selamat sentosa dan berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan biqauli shallu ala nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, dan juga kepada para ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia Allah dan segenap para pengikut-pengikutnya yang setia dan taat menjalankan syariat-syariatnya ila akhiriz zaman. Dan marilah kita bersama-sama kuatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamiri wa jitinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan suka maupun duka, sepi maupun ramai, sehat maupun sakit. Kita tetap istiqomah menjalankan keimanan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nun jauh di sana, di tanah suci Mekah, saudara-saudara kita yang telah mendapatkan panggilan Allah, mereka telah melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji dan umrahnya. Bahkan sudah sampai pada puncaknya ibadah haji, yaitu berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Dan mereka kini sedang menunggu pelaksanaan upacara perpisahan dengan Baitullah, yaitu melakukan ibadah tawaf wada. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang seiman seagama
yang telah melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji dan umroh mampu menyempurnakan ibadahnya dengan baik dan benar, sehingga ia pulang menyandang predikat haji dan umroh yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dan ketahuilah bahwa seluruh rangkaian ibadah haji merekonstruksi proses perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan hanya sebagai bapak tauhid yang ditugaskan membersihkan rumah Allah dari kemusyrikan, namun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebuah model atau peran dari seorang manusia yang memilih untuk berangkat menuju Baitullah. Dan Allah pun menyapa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka fa aina tadhhabun, mau kemana kamu pergi? Lalu ia menjawab, faqala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Begitupun Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji, mau pergi kemana kamu? Mereka pun menjawab, sama seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, aku akan berangkat menuju Tuhanku. Tentulah ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan mereka para jamaah haji meninggalkan tanah airnya, yaitu untuk melakukan perjalanan ibadah haji, berangkat menuju ke Baitullah dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alanna zaijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan para jamaah haji tanpa memperdulikan usia dan kesehatan, tanpa memperhatikan kesibukan dan pekerjaan, tanpa menghiraukan keluarga dan saudara, mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memanggil mereka yang seperti terkandung dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 50, fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin, maka segeralah kembali menaati perintah Allah, sesungguhnya aku seorang memberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan para jamaah haji menjawab dengan serentak dalam teriakan yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala puja dan anugerah punyaanmu, begitu pula semua kerajaan, tiada sekutu bagimu. Di Arafah pada malam sebelum wukuf, para jamaah haji merubahkan diri di hadapan Tuhan seru sekalian alam. Mereka membenamkan rasa keakuan, keegoisan diri, dan menerbitkan pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang hamba yang mau kembali kepada Allah. Karenanya berangkat menuju Allah harus dimulai dengan meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan, seperti halnya para jamaah haji yang harus mai sebelum memakai kain ihram. Dan mereka yang berangkat menuju Allah harus membersihkan dan mensucikan dirinya dari segala kenistaan yang ia lakukan, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian atau terang-terangan, baik yang disembunyikan maupun yang ditampakkan. Dan sesungguhnya panggilan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ditujukan kepada para jamaah haji saja, namun panggilan itu juga ditujukan kepada kita semua yang mau kembali di hadapan Allah. Tentunya suatu saat kita semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan terpaksa, mau ataupun tidak mau, suka maupun suka, suka maupun tidak suka. Suatu saat malaikat Israel akan menarik ubun-ubun kita, mengambil nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bukankah ketika Allah bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun, mau pergi kemana kamu? Kita menjawab tidak jelas,
kita tidak tahu kemana kita sedang pergi dan apa tujuan kita dalam hidup ini. Mungkin mengejar gelar, mengejar karir, kekayaan, kedudukan, kemasyhuran, ataukah hanya sekedar menghabiskan usia atau secara buta mengikuti zaman dan keadaan. Maka kembalilah kepada Allah sekarang juga. Arahkan perahu kehidupan kita menuju Allah. Persis seperti para jamaah haji, kita harus memilih untuk kembali kepada Allah secara sukarela sebelum kembali kepadanya secara terpaksa atau kematian. Sama seperti para jamaah haji, kita harus wukuf lebih dahulu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita harus mulai perjalanan kembali kepadanya dari Arafah. Arafah yang berarti mengenal diri. Nabi SAW bersabda, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka sadar diri dan waspada akan keakuan diri. Akuilah atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Akuilah bahwa selama ini kita melupakan Allah, Sang Pemberi hidup dan kehidupan. Berterus teranglah di hadapannya bahwa sudah lama hidup ini diarahkan bukan hanya kepada Al-Hayyan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita diombang-ambingkan badai kehidupan. Kita berlayar tanpa pedoman. Berulang kali kita mengejar apa yang kita sangka sebagai tujuan dari hidup kita. Namun ternyata hanya fata morgana yang menipu. Dan kita menduga bahwa kekayaan adalah tujuan hidup kita, sehingga untuk itu kita melakukan apa saja. Kita habiskan waktu untuk mengumpulkan beberapa butir kekayaan. Kita rampas hak milik orang lain. Kita hancurkan kehidupan orang banyak, bermain curang dan tidak jujur, menekan orang yang dalam keadaan terjepit kebutuhan keluarganya. Semua itu demi kepentingan pribadi. Lalu setelah kekayaan atau harta yang kita dapatkan, ternyata kekayaan atau harta tidak bisa memuaskan kehausan kita. Tidakkah Anda lelah, capek? Marilah kita berhenti sejenak. Kita wukuf, bertawajuh, mengingat Allah, menjerit, menyebut, memanggil asmanya yang agung dan suci. Kita sadar diri mengadu akan segala kealpaan kesalahannya. Telah lama kami mengabaikan panggilan Engkau ya Allah. Kami telah salah jalan. Tubuh ini sudah penuh di balik lumpur kebusukan. Ampunilah kami, bawa kami ke hadipan Engkau, sehingga kami dapat mempersembahkan kekayaan harta ke jalan yang Engkau ridhoi untuk membesarkan asmamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan bukankah kita juga pernah menyangka bahwa kedudukan, pangkat, jabatan adalah kejaran dan harapan kita? Karena itu kita hantam kawan lawan seiring. Kita lupakan orang yang pernah berjasa kepada kita. Kita korbankan nilai-nilai bersahabat dan persaudaraan. Kita abaikan rasa sakitnya, rela kehilangan rasa cinta dan kasih sayang. Semua demi kedudukan, pangkat, dan jabatan. Dan setelah kita dapatkan, ternyata hanya menambah beban. Ataupun boleh jadi kita telah berusaha bekerja keras, mengejar apa saja, kita tidak berhasil mendapatkannya. Dan sudah banyak pengorbanan yang kita lakukan. Kita cari harta dan kekayaan dengan memanting tulang, memeras keringat, akan tetapi kita masih kekurangan. Kita tuntut kedudukan dan kita tetap orang kecil seperti semula. Kita kejar kemasyhuran, namun kita tidak terkenal. Kita sudah mengeluarkan suara dengan sekeras mungkin, tetapi tak ada seorang pun yang mendengar kita. Kita sudah bekerja, berusaha dengan berbagai macam, tetapi kita masih saja terpuruk sebagai orang yang gagal dalam kehidupan. Marilah kita berhenti sejenak di tengah sahara kehidupan. Kita rebahkan diri kita di hadapan Allah. Kita wukuf kembali sambil menjerit, menangis, sadar dan akui keajizan diri serta mengadu, ya Ilahi, aku sudah melupakan dan meninggalkan Engkau hanya untuk memupuk kegagalan. Kini bimbinglah kami untuk berangkat memenuhi panggilan menuju ke hadirat Ilahi Rabbi. Bantulah kami untuk menundukkan kehendak diri kepada kehendak Engkau yang kuasa. Kuatkan dan segarkan jiwa dan ragaku dengan siraman mahabbah-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di penghujung khutbah Idul Adha kali ini,
Kita sebagai manusia menuju kehambaan patut bersyukur dan bangga, penuh optimis bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim pada hambanya. Bagaimanapun keadaan manusia itu, miskin maupun kaya, tua maupun muda, di kota maupun di desa, laki-laki maupun perempuan, mereka dapat berhaji secara hakikat dimanapun mereka berada dan kapanpun waktunya. Tidak terikat ruang dan waktu. Mereka bisa berhaji dengan satu bekal, wukuf di padang Arafah, yaitu adanya pengakuan dan kesadaran mau kembali kepada jalan yang benar, mengisi hidupnya dengan tazkiyatun nafs atau penyucian diri, memperbanyak amal soleh, tinggalkan apa-apa yang diharamkan Allah, menghormati hak-hak sesama saudara seislam, selalu sadar dan terus-menerus lari menuju Allah, bermujahadah, memerangi iblis dan hawa nafsu yang tak terarah, kemudian menyerap sifat-sifat Allah dalam jiwa, raga, dan perilaku selama sisa hidup kita, sehingga kita memperoleh ketenangan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jalana wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ibadika wa sallim rabbana wal anjam wal imamika wal haram wa ghadaini wal ilmi wal hikmati wal hikam ati wa sayyidina Muhammad Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala bi sabati rasulil ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala fadlihil mutasadi fil mutawali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah narqa biha fi darajatil ma'ali. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh du libasu fillati ana qanatmuha 'abdal lali. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi muddal ayyami wa layali. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha mastata'tum wa atihu wa aksiru fi minas sadaqati wal istighfari wat takbiri faqad amarakum Allah bidzalika irsyadan wa ta'lima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍu 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khudalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fina syarra ma yu'dina bijudika wa karamika istajib du'aana wa'atana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya far ya rabbal alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.